Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Besari Arkan Amrullah dari kelas Tadris IPS 5A dengan nomor absen 17 dengan nomor NIM 12209193044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian manusia. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran sosiologi dengan materi yaitu sosialisasi dengan bab sosialisasi dan pembentukan kepribadian manusia. Untuk memudahkan dalam memahami materi tersebut, di sini saya telah membagi ke dalam beberapa poin. Poin yang pertama adalah pengertian sosialisasi, poin kedua bentuk-bentuk sosialisasi, dan poin ketiga adalah agen dalam sosialisasi. Baik, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Sebelum membahas sosialisasi, yang pertama adalah membahas tentang nilai dan norma, di mana nilai merupakan suatu pandangan baik atau buruk terhadap sesuatu. Sedangkan norma merupakan suatu aturan yang berlaku dalam masyarakat. Proses penerapan nilai dan norma itu sendiri disebut dengan sosialisasi. Sosialisasi merupakan bagian dalam proses perkembangan individu, di mana setiap individu tentunya pasti akan memahami dan mengajarkan nilai dan norma dari generasi satu ke generasi yang lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi merupakan sebuah proses penanaman atau pembelajaran tentang kebiasaan, nilai, dan aturan dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok ataupun masyarakat. Kira-kira kapan ya proses sosialisasi ini dimulai? Proses sosialisasi dimulai sejak manusia dilahirkan sampai dengan manusia itu sendiri menemui ajalnya. Contoh aktivitas manusia dalam proses sosialisasi yaitu penerapan kebiasaan menggosok gigi sebelum tidur, mencuci tangan sebelum makan, ataupun menerapkan pola kebiasaan dalam bersih-bersih rumah. Tentu hal itu mungkin kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Proses penerapan kebiasaan itulah di mana terdapat nilai dan norma yang dapat diajarkan dan diterapkan dalam manusianya itu sendiri. Itulah yang disebut dengan proses sosialisasi. Dalam sosialisasi terdapat dua bentuk. Yang pertama adalah sosialisasi primer, dan yang kedua adalah sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah suatu proses sosialisasi yang paling awal dari seorang individu sebelum masuk ke dalam bagian masyarakat. Contoh sosialisasi primer yaitu sosialisasi yang terjadi dalam keluarga. Tentunya sosialisasi yang terjadi dalam keluarga, interaksi pertama di dalam kehidupan sosial individu itu sendiri, yang nantinya interaksi itu akan membentuk suatu kepribadian dalam diri anak tersebut. Di dalam sosialisasi ini, orang tua memiliki peran yang penting dalam mendidik anak. Mereka akan menanamkan nilai-nilai kehidupan dalam keluarga. Oleh karena itu, kepribadian seorang individu tergantung pada latar belakang keluarganya. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi sekunder. Bentuk sosialisasi ini terjadi di luar lingkungan keluarga, seperti di lingkungan permainan, sekolah, masyarakat, dan masyarakat luas. Dalam sosialisasi ini, individu belajar lebih banyak mengenai peran-peran yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, mereka juga telah mengerti akan peran dirinya sendiri dan peran yang dijalankan oleh orang lain.
Itu tadi merupakan dua bentuk dalam sosialisasi. Jadi, pada intinya, sosialisasi primer dilakukan dalam ranah keluarga, sementara sosialisasi sekunder dilakukan di luar lingkup keluarga. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa sosialisasi ini nantinya akan membentuk kepribadian dalam diri individu itu sendiri. Berikut adalah contoh sosialisasi primer. Dan untuk sosialisasi sekunder, contohnya seperti kita main bersama teman-teman kita bepergian jauh, kita bertamasya, dan lain-lain. Seorang ahli sosiolog yang bernama George Herbert Mead telah membagi perkembangan diri manusia yang dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama adalah tahap persiapan atau disebut juga dengan private heuristic, kemudian tahap meniru atau play stage, kemudian berkembang lagi ke dalam tahap siap bertindak atau game stage, dan ditetapkan terakhir yaitu tahap penerimaan norma kolektif atau disebut juga dengan generalizing state. Pada tahap persiapan adalah tahap pertama, yaitu tahap persiapan preparatoristik. Tahap pertama dialami sejak manusia lahir, yaitu dari umur 0 sampai dengan 3 tahun. Pada tahap ini, seorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya. Mereka dibentuk sebagai calon anggota masyarakat yang dipersiapkan dengan dibekali nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam bergaul. Contoh adalah seorang ibu yang mengajarkan kata mandi atau makan kepada anaknya yang balita. Makna kata mandi tersebut juga belum sepenuhnya dipahami oleh anak, tetapi lama-kelamaan anak akan memahami secara sempurna seiring dengan perkembangannya. Pada tahap kedua, yaitu tahap meniru atau play stage. Pada tahap yang kedua, seseorang individu sudah masuk ke dalam tahap meniru atau play stage, di mana tahapan ini dialami oleh manusia sejak berumur 4 sampai dengan 6 tahun. Tahap ini ditandai dengan adanya perilaku anak yang meniru tingkah laku atau gaya bicara yang dilakukan oleh orang tuanya ataupun kerabatnya. Kemudian pada tahap ini juga kesadaran dari seorang anak mulai terbentuk. Mereka sudah mengetahui namanya, nama orang tuanya, kakaknya, ataupun yang dekat dengan dirinya. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap siap bertindak atau game stage, di mana tahap ini diawali ketika individu tersebut sudah masuk ke dalam jenjang pendidikan yang pertama, yaitu ketika berumur 7 tahun sampai dengan 18 tahun. Pada tahap ini, proses peniruan yang dilakukan oleh seorang anak akan mulai berkembang karena ia sudah sedikit mengerti tentang apa yang harus ia lakukan. Selain itu juga terjadi peningkatan kemampuan yang dimilikinya untuk menempatkan diri dan posisi orang lain. Dengan kemampuan ini, maka seorang anak sudah memiliki kemampuan untuk bermain secara bersama-sama. Mereka sudah tidak lagi meniru tentang perilaku orang terdekatnya, melainkan mereka sudah menyadari tentang apa yang harus mereka lakukan. Pada tahap siap bertindak ini, ia akan saling berinteraksi, jumlahnya akan bertambah banyak dan juga hubungan dengan lawannya akan semakin kompleks. Seorang anak akan mulai memahami hal-hal yang dibolehkan atau yang dilarang, dan juga
anak akan mulai mengetahui adanya norma-norma tertentu yang ada di luar lingkungan keluarganya. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap penerimaan norma kolektif atau generalizing state, di mana tahap keempat ini dialami oleh manusia ketika berumur 18 tahun ke atas atau ketika manusia itu sudah tidak lagi duduk di bangku sekolah. Pada tahap ini, seseorang sudah mulai dianggap dewasa. Dia sudah benar-benar mampu menempatkan dirinya pada posisi masyarakat yang lebih luas. Artinya, dia juga dapat bersosialisasi bukan hanya dengan orang-orang sekitarnya, tetapi juga dengan masyarakat luas yang mungkin belum dikenalnya. Seorang manusia yang sudah dewasa tentunya akan menyadari pentingnya suatu peraturan. Mereka sudah banyak dihadapkan oleh berbagai macam pilihan yang tentu saja tingkatan kehidupannya akan mengalami kompleksitas atau keberagaman dalam berbagai macam hal yang terjadi dalam dirinya ketika beranjak dewasa. Itu tadi merupakan tahapan-tahapan perkembangan dalam berbagai individu. Lantas, siapa kira-kira yang berhak memberikan sosialisasi? Kita bahas selanjutnya. Pihak-pihak yang memiliki andil dalam penerapan sosialisasi disebut dengan agen sosialisasi. Di mana agen sosialisasi ini yang pertama adalah keluarga, merupakan agen sosialisasi primer paling utama dalam proses penerapan nilai dan norma, sehingga akan membentuk kepribadian seorang individu di tahap awal sejak mereka dilahirkan, sampai akhirnya tiba pada agen sosialisasi yang kedua, itu mereka manusia mulai masuk dalam ranah pendidikan, yaitu sekolah-sekolah, merupakan agen sosial sekunder yang juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses penerapan nilai dan norma dalam masyarakat. Selain sekolah, terdapat juga teman sebaya atau teman sepermainan dapat memperkuat ataupun menghambat proses pemahaman norma dan nilai dari keluarga dan sekolah. Kemudian, agen sosialisasi yang selanjutnya adalah yaitu media atau media sosial, di mana saat ini media merupakan agen yang cukup penting dalam proses penanaman nilai dan norma, yang nantinya akan memperkaya pemahaman terhadap nilai dan norma itu sendiri. Contoh media yaitu seperti artikel online, media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, ataupun media-media lainnya. Tentu saja dapat memberikan informasi kepada kalian di mana dalam proses pengajaran nilai dan norma tentu saja dapat melahirkan dua pola. Yang pertama adalah sosialisasi sempurna dan yang kedua adalah sosialisasi tidak sempurna. Sosialisasi sempurna terjadi apabila seorang individu mampu menyerap nilai dan norma itu dengan baik. Mereka betul-betul menjalankan apa yang dilarang dan apa saja yang harus dilakukan. Sementara sosialisasi tidak sempurna terjadi apabila seorang individu tidak menerapkan nilai dan norma dengan baik. Contohnya penyimpangan sosial. Baik, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi sosialisasi dan pembentukan kepribadian manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.